Kamu harus sadar selama ini kamu sudah dimanfaatin oleh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Yang anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, kamu harus sadar teman-teman. Selama ini kamu sudah dimanfaatin oleh dia. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Six of Swords. Ada 6 pedang. Oke, 6 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Jadi memang melihat energi kartu pertama ini cukup menggambarkan sebenarnya tentang bagaimana kehidupan kamu selama ini. Ya mohon maaf. Kamu sering banget dimanfaatin loh. Ya kamu sering banget dimanfaatin oleh seseorang. Dimanfaatin yang memang ujung-ujungnya pasti sebuah kekecewaan ketika kamu mengetahui bahwasanya dia bukan orang yang tulus. Ya. Nah, aku merasakan memang ada beberapa hal yang mungkin terjadi selama ini di dalam kehidupan kamu. Ada beberapa hal yang mungkin selama ini cenderung ya memanfaatkan kamu, teman-teman. Baik di dalam kehidupan keluarga, pertemanan, dan bahkan di dalam sebuah hubungan. Ya selama ini kamu hanya dimanfaatin doang. Jadi kali ini kamu harus benar-benar membuka mata kamu, teman-teman. Ya, karena ketika ada sebuah bentuk pemanfaatan yang terjadi, ya pastinya ya ujung-ujungnya akan sebuah kekecewaan yang kamu rasakan, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Three of Pentacles. Aku akui kalau dikatakan ya seseorang yang memanfaatkan kamu, ucapannya manis banget, teman-teman. Ya, ucapannya sangat manis banget. Oke, contoh lah ya. Kita akan berbicara terkait dengan perihal kehidupan keluarga kamu terlebih dahulu. Ataupun dengan teman kamu terlebih dahulu, teman-teman. Konteksnya sama. Pada intinya memang mereka selalu terlihat baik di depan kamu agar apa ya, seolah-olah mencari simpatik dari kamu. Agar kamu kasihan kepada mereka, agar mungkin kamu mau meminjamkan sejumlah uang mungkin ya untuk mereka. Seperti itu. Tetapi pada intinya, pada dasarnya mereka tuh ya kalau dikatakan nggak suka pada kamu, ada indikasinya seperti itu sih teman-teman. Ya. Tetapi nggak semua ya, nggak semua tetangga, nggak semua keluarga ataupun teman sahabat teman-teman yang suka manfaatin. Ya mungkin hanya beberapa dan semoga tidak ada sama sekali gitu ya. Tetapi yang namanya kehidupan ketika kamu tidak berhati-hati waspada teman-teman, tentu ini yang menjadi sebuah masalah-masalah yang cukup serius nantinya gitu, ujung-ujungnya lah ya.
Jadi di sini kamu harus benar-benar membuka mata kamu, teman-teman. Jangan sampai kamu hanya dimanfaatin doang. Ketika kehidupan kamu senang aja nih, mereka pada mendekat, tetapi ketika kehidupan kamu susah, mereka menjauh loh. Dan bahkan mereka nggak ada yang mau membantu menolong kamu, teman-teman. Kebalikannya, selama ini kamu sudah banyak membantu dan menolong mereka. Jadi feedback positif yang kamu rasakan tuh nggak ada sama sekali. Jadi alasan apa untuk kamu atau untuk tetap mungkin mau dimanfaatin oleh mereka, membantu mereka, teman-teman? Nanti tidak ada, ya. Jadi kamu memberikan hal positif untuk mereka dan mereka memberikan hal positif untuk kamu, energi positif untuk kamu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya, teman-teman, aku punya The Fool. Dan ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara, ini sama halnya. Bagi kamu, teman-teman yang mungkin selama ini menjalin sebuah hubungan asmara, ya baik yang mungkin setiap hari ketemu ataupun yang tidak pernah bertemu ya, LDR teman-teman, ya ini biasa sih sering terjadi ketika hubungannya memang dipisahkan oleh jarak dan waktu ya, tempat, jarak dan waktu lah. Oke. Nah, memang sih dari kartu ini sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana nih ya, bahwasanya kamu sudah banyak diperingatkan loh. Kamu sudah banyak diperingatkan oleh orang-orang terdekat kamu sendiri teman-teman untuk jangan menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia. Dan bahkan intuisi kamu, feeling kamu, firasat kamu juga mengatakan hal yang demikian, teman-teman. Biasanya ketika ada pesan-pesan yang sudah tersampai ke kamu, ya kan, baik secara langsung yaitu melalui orang-orang yang mungkin masih peduli terhadap kamu ataupun melalui mimpi, firasat, feeling kamu, teman-teman. Sebenarnya itu sudah cukup menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana selama ini ya mereka hanya ingin uang kamu, mohon maaf. Ya, ini yang biasa terjadi untuk LDR nih. Hubungan jarak jauh yang hanya ya didasarkan karena uang, uang dan uang. Dan yang jarak dekat, ini dua hal yang akan kamu rasakan, dua kerugian. Ya, mohon maaf, uang dan nafsu. Jadi dari kedua hal ini tentu sama-sama buruk, teman-teman. Ya. Dan kamu harus sadar, kenapa kamu dimanfaatin doang? Kamu hanya dimanfaatin doang, teman-teman. Ya ternyata seseorang yang saat ini menjalin sebuah hubungan asmara dengan kamu mungkin seperti itu. Ya, dia sudah berpasangan. Dia sudah memiliki pasangan ataupun ketika dia sudah manfaatin kamu, dia hura-hura nih. Dia senang-senang gak dengan yang lainnya, mungkin ya dengan pasangannya itu gitu. Ya. Nah, kemudian aku punya The Magician ya. Jadi untuk masalah kehidupan asmara, teman-teman, ada indikasi bahwasanya ada magic di situ yang membuat kamu tuh tunduk terus, teman-teman. Yang membuat kamu tuh iya, iya dan iya gitu. Apa yang dia katakan selalu iya. Menurut gitu, manut, teman-teman. Ya, dengan apa yang dikatakan oleh dia. Ya termasuk itu tadi ketika dia minta uang dan lain sebagainya. Dan kemudian pada kartu yang ketujuh aku punya Nine of Wands. 9 tongkat. 9 tongkat di sini muncul hadir teman-teman sebagai energi penutup ya. Jadi sebelum kamu kecewa ya, sebelum terlambat teman-teman ya, kamu sudahi deh terlebih dahulu. Ya, ataupun paling tidak kamu cari tahu terlebih dahulu tentang sebuah kebenaran, apalagi ketika intuisi kamu, feeling saat kamu itu sudah benar-benar sering memberikan sebuah pesan untuk kamu ya, dari orang-orang lagi. Jadi aku rasa di situ sudah cukup kuat teman-teman ya. Tidak ada alasan untuk kamu kali ini menolak tentang energi tersebut ya, daripada kamu terus dimanfaatin dan ujung-ujungnya contoh lah ya, kepada keluarga bisa jadi juga nih, kamu yang capek-capek bekerja ternyata keluarga kamu yang menikmati hasil, mohon maaf ya. Teman kamu yang menikmati hasil, kemudian pasangan kamu yang menikmati hasil, ternyata mereka bahagia dengan mereka sendiri. Ya kan? Ujung-ujungnya kamu yang menyesal. Oke. Mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.